Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon bersama saya Rusita dari Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem kesenian Cirebon yang kedua. Karena kemarin sistem kesenian yang pertama sudah saya upload kemarin ya. Oke. Untuk sistem kesenian Cirebon yang kedua, yang pertama ada tari topeng. Ya, tari topeng Cirebon berasal dari kata tup atau tutup. Kemudian kata ini ditambah suku kata eng sehingga menjadi tupeng. Yang kemudian berubah menjadi topeng. Menurut Profesor Frede yang ditulis oleh Gauss Harja Sumantri bahwa topeng berasal dari kata ping, peng, dan pung, yang artinya melekat pada sesuatu dan ditekan rapat. Asal yang sama juga dapat ditemukan dalam kata tepung, taping, dan damping. Kata lain arti topeng adalah kedok yang artinya dikenakan akan lengket dan yang memakainya menjadi pangling. Itu menurut Sumantri. Kemudian menurut mitologi Cirebon, topeng yang sekarang diwarisi masyarakat Cirebon diciptakan oleh Sunan Panggung. Sunan Panggung ini diyakini sebagai Sunan Kalijaga. Tetapi Babat Cirebon menyebutkan bahwa Sunan Panggung adalah putra Sunan Kalijaga yang oleh Sultan Demak diangkat menjadi pangeran yang mengurusi pertunjukan wayang dan topeng. Sunan Panggung menurunkan keahliannya kepada Pangeran Bagus dan tokoh inilah yang mengajarkan anak cucunya seni topeng dan wayang. Kemudian kesenian yang kedua ada sintren. Dari segi asal usul bahasa atau secara etimologi, sintren merupakan gabungan dua suku kata yaitu si dan tren. Si dalam bahasa Jawa berarti iya atau dia, dan tren berarti tri atau panggilan dari kata putri. Sehingga sintren adalah si putri yang menjadi pemeran utama dalam kesenian tradisional sintren. Kemudian sejarah sintren. Sintren dilatar belakangi oleh kisah percintaan Ki Joko Bahu atau Bahu Rekso dengan Ratna Sari yang tidak disetujui oleh Sultan Agung Raja Mataram. Kemudian untuk memisahkan cinta keduanya, Sultan Agung memerintahkan Bahu Rekso menyerang VOC di Batavia. Bahu Rekso melaksanakan perintah Sultan Agung dan berangkat ke Batavia dengan menggunakan perahu Aladita. Saat berpisah dengan Ratna Sari, Bahu Rekso memberikan sapu tangan sebagai tanda cinta. Tak lama kemudian dikabarkan bahwa Bahu Rekso gugur dalam penyerangan tersebut, sehingga Ratna Sari sangat sedih. Rasa cinta Ratna Sari yang begitu besar dan tulus pada Bahu Rekso membuat Ratna Sari berusaha melacak jejak gugurnya Bahu Rekso. Ratna Sari melakukan perjalanan menelusuri wilayah pantai utara sebagai seorang penari sintren dengan nama Sulasi. Dengan bantuan sapu tangan pemberian Bahu Rekso, akhirnya Ratna Sari dapat bertemu Bahu Rekso yang sebenarnya masih hidup. Berbeda dengan sejarah sintren versi sebelumnya, ada suatu cerita logis yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Cirebon, yaitu Dr. Haji Wahyu MPD. Menceritakan asal-usul lahirnya sintren merupakan kebiasaan masyarakat nelayan untuk menghilangkan kebosanan sembari menunggu kedatangan ayah mereka dari melaut. Namun, siapa yang menciptakan dan kapan pertama kali diciptakan tidaklah diketahui secara pasti. Pertunjukan ini kemudian berkembang di tempat-tempat lainnya yang memiliki kesamaan ekologi, yaitu masyarakat pesisir pantai utara. Untuk menjadi sintren, persyaratan yang utama adalah penari diharuskan masih gadis dan perawan. Hal ini dikarenakan seorang sintren harus dalam keadaan suci dan penari sintren merupakan bidadari dalam pertunjukan. Bahkan sebelum menjadi seorang sintren, sang gadis diharuskan berpuasa terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar tubuh si gadis tetap dalam keadaan suci. Kemudian kesenian Cirebon yang ketiga ada kesenian Brai. Kesenian Brai berdasarkan sejarah, kesenian Brai menurut Wahidin diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 Masehi. Bentuknya berupa nyanyian yang dibawakan sekelompok masyarakat dan dinyanyikan secara berbarengan. Kemudian kesenian ini digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Oleh karena itu, syair lagu yang dinyanyikan dalam kesenian Brai berisikan puji-pujian dan ajakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Brai dalam beberapa sumber berasal dari kata birahi atau baroya
yang memiliki makna kasmaran sebagai sebuah ungkapan gairah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijembatani dengan alat musik dan syair-syair. Kedua unsur tersebut dibawakan dengan penuh penghayatan sehingga mencapai puncak kenikmatan. Dengan kata lain, seni Braille menjadi media seni kesekumpulan orang-orang yang birahi maring pangeran atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertunjukannya, Braille berusaha mengajak penonton untuk merasakan hal yang sama, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Konsep Braille memiliki kesamaan dengan tarian sama dari wilayah Anatolia, Turki. Tarian yang muncul pada abad 13 Masehi ini diciptakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi yang merefleksikan ajaran sufistik. Kesenian Braille awalnya ditampilkan di keraton, namun seiringnya berjalannya waktu kini dinikmati siapa saja. Memasuki abad ke-19, kesenian tersebut telah banyak dimainkan di pesantren-pesantren di Cirebon sebagai seni hiburan oleh para santri sehingga kesenian tersebut menyebar ke desa-desa Cirebon. Ronggeng Bugis. Sejarah dan perkembangan Ronggeng Bugis. Lahirnya Ronggeng Bugis menurut penuturan narasumber dari kalangan keraton kesepuhan ada keterkaitan dengan sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Cirebon pada tahun 1482 Masehi. Kata ronggeng dalam kesenian Ronggeng Bugis adalah penari pria yang berbusana wanita. Sedangkan pengertian kata Bugis adalah salah satu suku atau ras bangsa di wilayah Indonesia yang mendiami Pulau Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kekecualian tersebut dapat dipahami karena ronggeng yang dimaksud berbusana wanita tiada lain adalah muadam atau banci. Kata Bugis juga berarti nama makanan tradisional Jawa Barat berwarna hijau yang terbuat dari ketan dan enten atau kelapa parut yang diberi gula Jawa berbentuk seperti nagasari atau pipis. Kesimpulan, tari topeng, sintren, Braille, dan ronggeng Bugis dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sudut pandang yang diambil. Namun secara umum, tari-tarian tersebut mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, menampilkan warisan tradisional yang kaya dengan nilai-nilai sejarah, seni, dan identitas sosial. Berikut adalah beberapa potensi kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, keanekaragaman budaya, yaitu tari topeng, sintren, Braille, dan ronggeng Bugis adalah contoh nyata dari keanekaragaman budaya Indonesia. Setiap tarian mencerminkan kekayaan warisan lokal dan tradisi masyarakat tempat tarian itu berasal. Yang kedua, ekspresi seni tradisional. Tari-tarian merupakan bentuk ekspresi seni tradisional yang telah bertahan selama berabad-abad. Mereka tidak hanya mencerminkan keindahan gerakan dan kostum, tetapi juga mencerminkan cerita dan makna-makna mendalam yang melekat pada budaya setempat. Yang ketiga, pentingnya warisan budaya. Tari topeng, sintren, Braille, dan ronggeng Bugis adalah bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Memahami dan mempertahankan tari-tarian ini adalah cara untuk menjaga dan menghormati akar budaya yang kaya dan beragam. Yang keempat, pentingnya pendidikan seni. Melalui pertunjukan dan pengajaran tradisional, tarian tradisional ini, generasi muda dapat belajar tentang sejarah, nilai-nilai, dan keterampilan seni yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Pendidikan seni menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan dan apresiasi terhadap budaya tradisional. Dan yang terakhir adalah daya tarik pariwisata. Tari topeng, sintren, Braille, dan ronggeng Bugis memiliki potensi besar sebagai daya tarik pariwisata. Pertunjukan-pertunjukan ini dapat menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri, memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi lokal sambil mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Demikian presentasi hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.